Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya sayangi, ibu-ibu salihah yang saya cintai, yang saya banggakan, pada pagi hari ini yang berbahagia menjelang kita 9 hari lagi menjelang Ramadan. Alhamdulillah, semoga Sa'ban ini yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi, yaitu bulan yang diberkahi. Bulan ini bulan yang diberkahi, Bu. Jangan sampai kebalik, bukannya kita diberkahi oleh Allah, malah kita kebalikan dari berkah apa? Laknat, sia-sia. Jangan sampai. Jadi alhamdulillah, salah satu bukti diberkahi, ibu masih dipanggil oleh Allah untuk datang di taman-taman surganya Allah. Orang yang masuk surga berkah nggak, Bu? Orang yang melihat taman surga berkah, apalagi duduk di dalamnya. Berarti kita salah satu bagian ya, Bu ya, orang yang diberkahi oleh Allah. Nah, Sa'ban itu bulan yang diberkahi. Nah, oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Allah dengan ungkapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Atau yang lebih tinggi lagi, dalam keadaan kondisi susah dan senang, kita selalu memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, ini udah tingkat ridho nih, Bu. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah. Allah Maha Hebat. Allah tidak punya cacat dan tidak punya kekurangan di dalam menghadirkan sesuatu terhadap diri kita, baik susah maupun senang, baik sakit maupun sehat, baik lagi bahagia maupun sengsara, semuanya baik dari Allah. Nah, itu ala kulli hal itu seperti itu. Jadi kenapa saya mengatakan kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini? Ibu datang ke sini dengan keadaan terpaksa maupun tidak, dengan keadaan senang maupun susah, semuanya baik, berkah dari Allah. Nah, kenapa ada orang yang suka menilai kalau sakit itu buruk, kalau lagi kesusahan, kekurangan itu aib, buruk, kalau menderita itu buruk? Karena persepsi kita, pemahaman kita lah yang buruk. Hati kita lah yang buruk. Hati kita lah yang bernoda. Bukan masalah yang Allah hadirkan itu yang buruk, ya. Jadi kembali kepada hati kita. Ya. Karena kita mau kajiannya hati, saya ambil sedikit dulu dari awal. Jadi segala sesuatu buruk itu karena pandangan dari keterbatasan pengetahuan agama kita, serta keburukan, kekotoran hati kita. Jadi kalau ingin selalu bahagia dalam kondisi apapun, pertama benerin dulu akalnya, ilmunya. Yang kedua, bersihkan hatinya. Ibu akan selalu bahagia, akan selalu merasa senang, tenang, ya. Kemudian
kita pun harus bersyukur kepada Allah dengan dihadirkannya Rasulullah. Tanpa beliau kita tidak akan ada, tanpa beliau sebanyak apapun kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah kita tidak akan mendapatkan syafaat masuk ke dalam surga tanpa pertolongan beliau, tanpa izin beliau. Oleh karena itu mari kita bersolawat bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjut yang kemarin. Sebelum yang lanjut yang kemarin, sedikit ingin saya review kembali biar ibu nggak lupa ya. Jadi sebelum Ramadan itu harus punya bekal. Yang pertama apa bekalnya? Lakukan pemanasan. Sudah dimulai belum Bu tadi malam? Sudah ya. Nah, dari pulang dari ngaji itu sudah dimulai pemanasannya. Ya, karena kalau mau jadi juara enggak mungkin tanpa latihan. Kalau mau jadi juara enggak mungkin tanpa pemanasan, gitu ya. Juara apa? Bukan juara Olimpiade dunia, bukan, juara Olimpiade takwa. Allah memilih Bu, Ramadan itu pilihan. Saya menginginkan sangat mohon kepada Allah di setiap tafakur saya, di setiap doa-doa saya, ya Allah jadikan kami pemenang di Olimpiade takwa ini. Gitu gaya bahasanya gitu. Biar keren dikit ya. Yang kedua, harus memiliki ilmunya. Ibu kagak ilmu apa? Ilmu tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Ibu berantem gara-gara apa? Kata satu orang, aku mau qiyamul lail. Jangan qiyamul lail, tahajud, banyakin. Yang satu bilang banyakin tarawih tuh, benerin. Padahal itu tiga-tiganya sama. Ya, apa bedanya Bu? Ulang lagi yang kemarin. Qiyamul lail apa? Dari Isya sampai subuh. Kalau tarawih? Sholat yang sejenak. Sholat yang dilakukan dari setelah Isya sampai subuh di apa? Dijeda dengan istirahat setiap habis sholat Isya. Tapi di kita nggak pernah begitu ya? Iya, karena sholatnya kilat. Coba kalau sholatnya 5 jam, pasti kan 1 jam istirahat dulu. 1 jam itu 2 rakaat atau 1 jam 4 rakaat. Kita nggak pernah 30 menit, malah kurang udah selesai semuanya. Nah itu, jadi itu namanya sebetulnya bukan taraweh ya Bu ya, sholat kilat. Iya, taraweh itu kan roaha, istirahat dulu. Artinya jangan suka buru-buru Bu. Bagaimana supaya mengembalikan ke hakikat sholat taraweh? Ibu cari masjid yang sholatnya lah. Nah, kalau imamnya baca alif lam mim, nah ini bacaan favorit saya. Jangan begini, alif lam mim. Aduh, salah masuk masjid nih. Jangan sampai begitu. Di sana makulhu, di sini inna atoina, di sini abang orang. Aduh. Ya, ya makanya harus punya ilmunya. Kalau nanti cari ilmu fikihnya, kapan gara-gara kagak tahu ilmunya, ibu telat bangun belum junub. Karena nggak tahu ilmunya, akhirnya nggak puasa. Padahal telat bangun junub itu bukan syarat sahnya puasa. Nggak apa-apa itu bangun setengah 6 kesiangan, kecapean, nggak apa-apa, langsung mandi, puasanya terusin. Tapi hubungannya bukan habis subuh, sebelum subuh, jangan salah. Nah itu harus tahu ilmunya. Kemudian yang ketiga apa Bu? Mengetahui hikmah
Dari arti puasa apa itu? Menahan hawa nafsu, harus sering ngerem. Lagi kesel, lagi sebel, lagi nggak punya duit, tahan. Banyakin istighfar, banyakin baca, daripada ngomel-ngomel, daripada ngomongin orang, tahan tuh. Kenapa? Karena kalau nggak bisa nahan, hidup kita nggak bahagia. Yakin Bu, enak aja. Emang gua kayak semut-semut aja kalau digigit, kalau diinjek pasti itu semut. Kita bukan semut. Kita diinjek orang, kemudian kita balas injek, hidup kita nggak bahagia. Nggak bahagia, banyak resah, banyak gelisah. Sama suami ngomel-ngomel mulu, ya kesel gitu. Karena apa? Suami nyebelin, bangun tidur kagak ngerti, kamar berantakan, ngasih uang bulanan baru seminggu sudah ya udah keteter, akhirnya marah-marah. Yakin hidup kita nggak bahagia. Tapi kalau kita dengan sabar, nahan amarah, nahan emosi dan sebagainya, disitulah saya sudah ngasih analogi mobil yang dengan kecepatan 300 km dan satu mobil kecepatannya 100 km, ternyata yang akan sampai ya 100. Kenapa? Karena dia ngerem. Kalau yang 300 mati. Tuh. Nah itu, jadi kalau ngikutin hawa nafsu, logika itu yang membuat kita sengsara, celaka. Yang keempat, berbanyak. Yang akan hari ini kita bahas lebih luas, karena itulah bahasan yang terpenting di dalam menghadapi Ramadan. Yang luar-luarnya mah sudah Ibu ketahui lah banyak ya, seperti puasa, nahan lapar, nahan haus, kemudian jangan hubungan badan, kan itu kan lahir. Kemudian apa itu qiyamul lail, baca Quran, kemudian sholat tengah malam, sholat duha, itu kan ibadah-ibadah yang kelihatan yang lahir. Nah, kalau yang berkaitan dengan istighfar ini nanti lebih banyak bagaimana membersihkan ibadah dan batin. Yang kelima apa yang kemarin Bu? Bekal puasa. Banyak memohon pertolongan Allah. Karena kalau nggak minta tolong nggak bisa jeblok Bu. Kita bisa banyak sholat, banyak ibadah dan lain-lain itu karena pertolongan Allah. Yang terakhir, kebahagiaan akhirat. Jangan dibalik ya Bu. Kenapa? Karena Ramadan promonya semuanya menggiurkan. Ibu jualan kue pasti laris manis. Ibu jualan masakan laris manis. Mau jualan apa aja di Ramadan itu promo semua Bu. Tapi kata Allah, aku juga bikin promo. Jangan sampai kalah promo dunia dengan promo akhir. Coba Ibu buktikan nih, jualan lontong sama gorengan di bulan Ramadan sore pasti habis, pasti untungnya banyak. Ibu jualan kue pasti dari sekarang udah dipesan. Ibu jualan baju pasti. Nah, kata Allah, aku juga mau bikin promo. Nah ini menang yang mana nih? Jangan sampai promo dunia mengalahkan promo akhirat. Seininya aja. Itu promo dari Allah Bu emang. Promo-promo ini. Jadi karena di Ramadan itu sesuatunya indah, bagus, tinggi nilainya, maka ujiannya yang membuat, yang mengalahkan promo akhirat tadi juga menggiurkan, besar. Benar Bu, saya rasain. Mau apa aja di Ramadan, Masya Allah. Jangan, kan Ibu yang usaha, saya yang ini, yang apa namanya, yang kerjanya ngajar gitu ya. Nanti tuh Bu, di Ramadan itu kegiatan di Kemenag itu kadang-kadang jadi padat. Nanti pulang-pulang udah lelah, capek. Kadang-kadang mau sholat aja males. Kenapa? Karena setiap kegiatan itu emang ada, tidak gratis. Setiap kegiatan kita ada amplop, ada segala macam. Itu urusan saya ya.
rahasia saya gitu. Udah Bu, makanya saya jarang sekali ikut. Kenapa? Karena akan mempengaruhi kinerja saya ngajar di masyarakat gitu. Jadi nggak ikhlas ya Ustazah? Ikhlas sebetulnya Bu, cuma waktunya itu jadi lelah kita. Kita kan ingin, kita harus pandai-pandai ya cari ini ngerusak nggak ibadah saya. Ya, jadi akhirnya kita harus bijak ya membagi waktu. Oh jangan, pura-pura aja saya. Aduh saya lagi pada gitu ya. Itu urusan saya. Ntar ibu mah beda urusannya, mungkin itu dari segi bisnis lah apalah ya. Sudah ya. Kalau kita mau meninggalkan dunia untuk lebih mencapai derajat akhirat, itu sebetulnya ada penggantian dari Allah lebih keren loh Bu. Apa kata Rasulullah? Man taraka syai'an ittiqa'an lillah. Barang siapa meninggalkan sesuatu bisnis kamu di dunia untuk dekat kepada Allah, untuk takwa kepada Allah, apa yang akan Allah berikan? Awwalahullahu khairum minhu. Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik dari itu. Dari itu apa Bu? Itu dari kesibukan dunia tadi yang melupakan kesibukan akhirat. Tapi Bu bilang dapatnya sekian, 10 juta saya Ramadan. Ibu, kalau kita lebih mementingkan Allah, Ibu akan dapat lebih dari 100 juta. Gimana caranya? Gimana caranya? Caranya terserah Allah, kan yang ngasih Allah. Cuma kita kalau melihat sesuatu itu jangan hanya melihat bentuk rizki itu berbentuk yang kelihatan. Kalau bukan uang, bukan rizki. Emang kesehatan bukan rizki Bu? Rizki Ibu gara-gara mementingkan dunia tadi, habis lebaran ambruk. Duitnya dipakai buat enggak jelas tuh duit kemana. Emang untungnya banyak. Tapi kalau kita lebih mementingkan akhirat, badan kita sehat, keluarga kita sehat, anak-anak kita soleh-solehah ya. Kemudian anak-anak kita berprestasi, lebih dari 10 juta dapatnya prestasi itu Bu. Suami kita dapat penghasilan yang halal, rumah tangga jadi bahagia, dan duit pun gak kekurangan. Begitu Bu. Itu namanya berkah di Ramadan. Kadang-kadang ibu kita ini suka menyalahi. Alhamdulillah di Ramadan itu saya dapat keberkahan luar biasa. Kenapa? Usaha saya lancar, suami saya dapat job besar-besaran, apalagi saya dapat keuntungan yang luar biasa. Nah, tapi ibu gimana tahajudnya? Nah itu karena sibuk, capek, terus baca Qurannya gimana? Baru surat Al-Imran, itu udah hari ke-20. Masya Allah, gara-gara itu. Jadi kadang-kadang kita suka menyalahartikan arti keberkahan. Kenapa? Karena kagak tahu ilmunya. Akhirnya kita nggak mendapatkan kemuliaan di bulan yang ada. Apa yang didapatkan? Jangan-jangan kata Rasulullah, rogima anfu rojulin, celaka seseorang, dakhala alaihi Ramadan, masuk ke dalam bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan keberkahan yang kemarin, ampunan Allah. Kenapa? Malamnya tidur kecapean, malah bikin kue. Muter ya, jualan kue. Boleh jualan Bu, saya nggak melarang, tapi ibu harus lebih mengedepankan tetap bangun itu. Apalagi tukang sayurnya Mama Aris mana? Nah, nggak apa-apa Mama Aris cepat ke pasar, tapi sebelumnya lapor dulu sama Allah ya. Diisi dulu kalbu kita, batin kita. Saya harus menang di Ramadan ini. Nah, kalau emang tugasnya jualan, tugasnya nyari rezekinya di situ, nggak apa-apa Bu, tapi harus bisa menyeimbangkan ya. Karena promonya ini luar biasa, dunianya sedang mekar-mekarnya, akhirat juga sedang mekar. Jangan sampai redup gara-gara dunia.
akhiratnya terbengkalai. Akhiratnya kita dapat, dunianya juga dapat. Tapi harus bijak loh Bu, jangan sampai kalah. Karena promo di sini menggiurkan. Kadang-kadang kalau kita nggak tahu ilmunya, promo akhiratnya kalah. Orang yang mendapatkan Olimpiade akhirat itu, dia ngerti bagaimana mendapatkan diskon promo akhirat tadi. Bayangin aja Bu, satu kali baca Quran itu satu huruf yang kita baca di dalam Al-Quran itu beda dengan baca Qurannya bulan ini. Satu rakaat sholatnya di bulan Ramadan beda dengan sholatnya rakaat di, itulah promo Allah. Zikirnya kita, tasbihnya kita, istighfarnya kita, taubatnya kita di bulan Ramadan beda dengan taubatnya sekarang. Beda sekali. Kemuliaannya beda. Nanti dapat penghargaannya dari Allah juga beda, akan terasa nanti setelah Ramadan. Jadi kalau sama sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan sama, jadi rajinnya di Ramadan doang Bu. Kan ada yang suka rajin begitu, Ramadan rajin banget, tapi setelahnya sama dengan sebelum Ramadan. Nah berarti kita tidak mendapatkan keberkahan Ramadan, kita tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, kita tidak mendapatkan rahmat di bulan. Kalau orang dapat keberkahan, kalau orang dapat ampunan, pasti ada efek kan setelah Ramadan. Ini kok Ramadan doang bagusnya Bu, tapi setelah Ramadan kok sama sebelumnya. Ada efeknya nggak itu Ramadan? Berarti nggak berkah umur kita, waktu kita di Ramadan itu. Itu aja standar ukurannya seperti itu. Ada orang belajar, dia belajar sekolah ya, SD, SMP, SMA. Ketika selesai SMA, akhlaknya, pengetahuannya kok kayak anak-anak nol, nggak bijak, nggak mau kalah, egois dan sebagainya. Ada orang nggak sekolah sama, egois juga, nggak ngerti tentang kehidupan, bikin masalah. Yang nggak sekolah wajar, yang sekolah kenapa sama akhlaknya dengan nggak sekolah? Nggak dipakai, nggak berkah. Jangan sampai ya Bu ya, kita setelah Ramadan kok sama dengan bulan ini. Harus ada peningkatan. Itu namanya dapat keberkahan Ramadan. Itu namanya dapat ampunan Allah. Maka apa yang harus kita lakukan sebelum Ramadan? Yang paling penting adalah di antara poin-poin yang semua yang saya sebutkan tadi adalah di bulan ini banyakin istighfar dan taubat. Kenapa? Di bulan Rajab itu bulan menanam. Menanam itu artinya tanamkan makrifat kepada Allah. Bulan Rajab kita sudah belajar ya Bu ya tentang makrifat di bulan Rajab. Mengenal sifat-sifat Allah, mengenal siapa Allah, bagaimana untuk mencapai kepada Allah kan dengan ridho, dengan ikhlas, mengenal hawa nafsu kita, dan sebagainya. Itu adalah menanam. Kemudian bulan Sya'ban adalah merawat. Dengan apa merawat? Dengan dibuang semak belungkarnya, kemudian diberi pupuk dan sebagainya. Dengan apa? Qalbu kita setelah kita mengenal pemahaman tentang Allah, kita bersihkan hati kita. Supaya apa kalau sudah bersih? Ketika masuk bulan Ramadan tinggal diisi. Karena apa? Kalau kalbunya masih kotor, diisi baca Quran, diisi puasa, diisi banyak zikir ribuan kali, Ibu. Kagak ngepek. Baca Quran jalan 2 juz. Keluar ketemu teman, apa yang dilakukan? Gosip. Ngomongin orang. Kenapa? Hatinya masih kotor. Bacaan Qurannya ngepek gak? Agak ngepek Bu, kalau hati kita kotor. Kita puasa ya, kita puasa kan, nahan lapar, nahan haus. Kemudian lihat WA, dasar ini emang kesel, benci, dendam masih bercokol di hati kita, berkecamuk. Kenapa?
kotor hati. masih kotor kita. Banyak perbuatan baik, banyak amal yang baik, tapi tidak mempengaruhi pola pikir, tidak mengubah akhlak. Itu berasal dari hati yang kotor. Tapi kalau sudah dibersihkan, baca Quran, langsung terang Bu, langsung terang. Apa namanya? Kolbu kita itu akan berefek dengan lidah kita. Lidah kita pun akan tertata, tidak sembarangan celetak-celetuk. Mau ngomongin orang juga enggak. Kenapa? Hatinya bersih, sudah dibersihkan. Nanti ada caranya ya. Jadi di sini saya mempelajari tentang kolbu ya Bu ya. Indah banget menurut saya. Nah, jadi Ramadan itu karena sudah bersih, tancap gas Bu, mau baca sekian juz langsung diterima oleh Allah. Tidak bocor. Ada istilah kenapa banyak amal kemudian kok kosong di hadapan Allah. Jadi ketika dia baca Quran, dia puasa, dia bersedekah tuh, bulan Ramadan kan kita banyak sedekah. Ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, mana amalmu? Itu ya Allah, saya udah puasa, saya udah ini, saya udah segala macam. Ketika di hadapan Allah kok kosong. Ternyata wadahnya bocor. Kenapa bocor? Puasa tapi ngegosip, ngegibah, bertengkar mulu sama suami, bertengkar mulu sama mertua. Jangankan sama mertua, sama orang tua sendiri ribut. Kalau orang yang masih ribut, nih ciri-cirinya ya. Itu saya sekarang menandakan diri saya. Kalau saya masih ribut sama anak saya ribut dengan suami saya ribut dengan orang tua saya, apalagi dengan saudara, udah kayak anjing dan kucing. Berarti kolbu kita masih kotor. Masih kotor. Ya Allah, itu saya Ibu. Saya. Maka sekarang kita berusaha untuk ya Allah, angkat kotoran-kotoran di dalam kalbu saya. Ibu masih ada permusuhan dengan siapapun? Mulai sekarang angkat, hilangkan ya Allah. Saya pengen diterima puasa saya pengen diterima bacaan Quran saya pengen diterima sedekah saya. Kan itu momennya ya di bulan Ramadan. Pertama apa Bu? Puasa. Yang kedua baca Quran. Yang ketiga sedekah. Itu amal-amalan jasad, badan. Nahan lapar haus baca Quran, badan juga kelihatan, infak kelihatan. Tapi kalau kolbunya tidak ditata, sedangkan Allah melihat innallaha la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah melihat kolbu kalian. Infaknya banyak, baca bukan nggak penting, enggak. Saya nggak bilang begitu kan. Malah itu harus ditingkatkan. Tapi kalau ini di dalam tidak seimbang, malah ya Bu ya, ibadah kolbu itu harus lebih kuat daripada ibadah badan. Kenapa? Karena badan kita terbatas kemampuannya. Terbatas Bu, apalagi kalau lagi sakit. Emang Ibu bisa baca Quran lagi sakit, apalagi sakit gigi? Nggak bisa kan? Tapi udah pengen sakit, lagi sakit udah pengen baca gini aja kan? Udah gitu sibuk dalam kehidupan. Bisa baca Quran? Enggak. Tapi kalau kolbu kita bersih, seberapapun yang kita hadirkan kepada Allah ibadah kita itu akan diterima Bu. Sebanyak apapun kalau kolbu kita kotor tidak diterima oleh Allah. Jadi pembelajaran pertama ya, di dalam bulan Ramadan itu pertama jangan jadi bukan itu. Maksudnya begini Bu, kolbunya dulu ya yang dibersihkan. Jadilah di bulan Ramadan itu hamba Rabbani, bukan hamba Ramadan. Apa bedanya Bu? Hamba itu kan budak. Kalau orang budak Ramadan bedanya begini dengan budak Rabbani.
Kalau budak Ramadan itu rajinnya sungguh-sungguhnya di bulan Ramadan doang. Habis Ramadan bablas dadah gitu. Kagak sholat malam lagi, kagak baca Quran lagi, kagak infak sedekah lagi. Tapi kalau budaknya robani, hamba robani, Ramadan dengan bukan Ramadan sama. Minimal ada peningkatan sebelum Ramadan ya. Kalau sama persis kayaknya nggak mungkin juga ya. Sama persis gitu Bu. Kalau orang, kata para ulama begini, man arafallah, barang siapa yang mengenal Allah, fakullu lailatin lailatil qadar. Barang siapa yang mengenal Allah, maka setiap harinya akan dijadikan malam seperti malam Lailatul. Kita kan kalau hamba Ramadan biasanya Bu, saya mau itikaf kalau malam ganjil. Kalau kagak malam ganjil tidur deh ngorok, boro-boro tahajud. Ya benar nggak Bu? Saya mah rajinnya infak sedekahnya di bulan Ramadan, di Ramadan aja. Kalau nggak Ramadan, udah nggak infak lagi, jarang gitu. Paling infak juga seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau setahun sekali. Pas Ramadan doang. Ada yang begitu Bu. Ini berarti dia hamba Ramadan. Tapi kalau setiap harinya diisi seperti orang yang menginginkan Lailatul Qadar, maka inilah yang dinamakan hamba Rabbani. Orang ini pasti dapat Lailatul Qadar Bu. Kalau di awal Ramadan dia sudah mengejar, yakin Bu pasti dapat. Pasti dapat. Saya dulu pernah ngasih cerita ya, nggak usah diceritain lagi lah. Jadi tidak pilih-pilih ya. Apa yang dia lakukan di Ramadan ini? Pertama, amal kolbu ya, yang inti itu ya Bu ya tadi, yaitu salamatus sadar. Amal kolbu itu apa? Salamatus sadar itu Bu, hilangkan sesuatu yang ada di dalam hati ini, rasa kebencian terhadap orang, rasa dendam, rasa sombong lah ya. Kemudian pokoknya kalau kebalikannya itu, kalau kita benci sama orang, kebalikannya apa? Pemaaf. Kenapa kita benci sama dia? Berarti kita masih ada dendam, gak memaafkan. Cobalah dari mulai sekarang ini maafin sebesar apapun kesalahan dia, mau sama tetangga, mau saudara, pasangan kita ya. Nah itu pemaaf. Kemudian jadikan hati kita lembut, penyayang. Ya sudahlah, dulu kita benci sama dia, sekarang ya Allah demi Ramadan, demi Engkau gitu. Gitu aja nggak apa-apa. Bikin perjanjian dengan Allah. Ya Allah demi Ramadan, aku korbankan perasaanku gitu. Gak apa-apa ya Allah, aku ingin dapat Ramadan ya Allah, dapat kemuliaan-Mu gitu. Dermawan. Kenapa kita harus mengutamain rasa itu? Berat kan Bu? Karena Allah memandang kalbu kita Ibu. Semakin kita pemaaf, semakin kita penyayang, semakin